Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, senang berjumpa lagi dengan kalian semua siswa-siswi kelas 11 IPA MA NUI Ibtidaul Falah. Ini adalah pembelajaran dari rumah kita yang ke-7, masih dalam mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab 3, yaitu faktor pendorong persatuan dan kesatuan serta sikap menjaga keutuhan NKRI. Ada quote dari Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya yang perlu untuk kita renungkan bersama. Mungkin kalian sudah tahu, beliau menyampaikan, jika Anda kehilangan emas, bisa dibeli di toko emas. Jika Anda kehilangan kekasih, tahun depan Anda bisa mendapatkannya kembali atau cari ganti yang lainnya aja. Tapi jika yang hilang itu tanah air, kemana hendak dicari? Ini harus kita renungkan bersama betapa berharganya yang namanya tanah air. Makanya kita kenal makalah hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman, bagian dari mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah sekarang biar nggak hilang, ya caranya gimana? Ya dijaga, dirawat sepenuh hati, dicintai, gitu kan? Nah, tentu ini kalian setuju semua. Caranya gimana salah satunya? Salah satunya adalah dengan mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan seperti yang sedang kita pelajari kali ini. Tak lupa juga selalu saya ingatkan untuk senantiasa menegakkan protokol kesehatan dimanapun berada dan jaga kesehatan kita lawan bersama pandemi COVID-19 ini. Oke, kita flashback sebentar. Masih ingat nggak apa saja yang masih kamu ingat dari yang kamu pelajari di pembelajaran sebelumnya? Kita sebelumnya belajar tentang arti dari NKRI, apa itu wawasan Nusantara, konsepsi persatuan dan kesatuan itu ada 6 faktor. Ada faktor nasionalisme, patriotisme, ada istilah pro patria primus patrialis yang artinya kepentingan negara itu di atas kepentingan individu. Kita belajar tentang keunggulan Indonesia, profil negara kita NKRI dan lain sebagainya. Nah, masih ingat kan? Kita hari ini melanjutkannya. Kita kali ini akan mempelajari faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa serta perilaku yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Well, ada 2 foto, 1 dan 2. Dua-duanya nih kerumunan ya, yang sebaiknya kita hindari selama pandemi ini. Nah, kalau milih nih kerumunan mana yang kalian ingin terlibat di dalamnya? 1 apa 2? Kerumunan 1 ini menunjukkan persatuan. Ini mereka tuh sedang mindahin kayak bangunan rumah yang dipindahin secara gotong royong, diangkat bareng-bareng. Beban yang awalnya berat menjadi mungkin untuk ditanggung bersama-sama sehingga tujuannya bisa tercapai dengan adanya kekompakan. Kerumunan yang seperti nomor 1 ini kerumunan yang menyelesaikan masalah. Sedangkan kerumunan yang nomor 2 ini menunjukkan masa yang sedang terlibat kerusuhan, sedang baku hantam. Berbeda 180 derajat dari yang nomor 1, kerumunan ini bukan menyelesaikan masalah, malah justru menimbulkan, menambah masalah. Kalau kalian milih nih, mau terlibat di kerumunan nomor 1 atau nomor 2? Kalau saya memilih untuk terlibat di kerumunan nomor 1. Gini, tahun 2045 mendatang ketika Indonesia genap berusia 100 tahun atau 1 abad, selalu digaungkan semangat Indonesia Emas 2045 dengan harapan Indonesia menjadi negara yang maju, tangguh, unggul,
modern, makmur, rakyatnya sejahtera, adil, dan pembangunan merata di seluruh bagian Nusantara ini. Nah, untuk mewujudkannya, situasi gambar mana yang mendukung cita-cita besar itu? Nomor 1 apa nomor 2? Kalian benar semua, pastinya adalah gambar atau situasi kerumunan nomor 1. Ini contoh budaya Indonesia yang sudah ada sejak dulu, yaitu gotong royong. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa persatuan begitu penting? Kenapa kok harus dijaga tuh yang namanya persatuan dan kesatuan? Indonesia sangat memerlukan persatuan dan kesatuan di antara rakyatnya, di seluruh lapisan anak bangsa Indonesia. Karena program pembangunan tidak bisa terlaksana dengan baik, tidak bisa berhasil jika kondisi negara ini terpecah belah di antara warga negara. Contohnya negara-negara konflik di Timur Tengah sana. Palestina pembangunannya nggak lancar, Irak pembangunannya nggak lancar. Gimana mau lancar? Gini, pembangunan yang lancar itu bisa terwujud kalau situasi negaranya itu aman, masyarakatnya kondusif. Nah, situasi mereka sedang dilanda konflik, artinya pembangunan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Kalaupun dilaksanakan ya eman-eman toh, baru dibangun sudah dibom. Nah, katakanlah begitu. Nah, demikian artinya bahwa persatuan dan kesatuan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu punya peranan penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan negara kita, agar negara kita tercapai cita-citanya menjadi negara yang maju tadi. Persatuan dan kesatuan bangsa juga memegang peranan penting dalam meningkatkan harga diri bangsa, nilai tawar bangsa di mata dunia. Indonesia itu udah jadi negara yang kaya raya. Semua mata itu tertuju pada Indonesia. Nah, kalau kita sudah kaya, terus solid, rukun, nah itu di mata internasional negara Indonesia itu tinggi sekali nilainya. Bangsa dan negara lain pasti menghormati dan segan dengan Indonesia, pun tidak berani mencampuri urusan negara kita, tidak berani mengobok-obok keutuhan rumah tangga kita, kan begitu. Nah, disinilah arti penting persatuan dan kesatuan bangsa. Kalian ingat sendiri kan, Indonesia itu bisa merdeka bukan karena pemberian para penjajah. Indonesia merdeka karena bersatu padu memerangi kolonialisme. Itu yang harus kita lanjutkan sekarang, menjadi generasi yang bersatu, yang solid dan solih. Keren sekalian. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan, kalian tahu semua itu. Negara kepulauan yang secara fisik terpisah-pisah, tetapi bisa utuh bersatu dalam perbedaan itu, dalam keberagaman. Itu kan keren sekali. Nah, berikut ini kita pelajari faktor penyebab keberagaman Indonesia. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia kok bisa beragam? Kenapa? Karena letaknya strategis. Sejak dulu lalu lintas perdagangan internasional singgah di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Pun karena Indonesia punya kekayaan alam yang luar biasa ya, sehingga bangsa asing tertarik untuk singgah di Indonesia. Sehingga banyak orang asing datang, otomatis akan memperkaya dan mempengaruhi kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, negara Indonesia yang kondisinya berbentuk kepulauan yang secara fisik itu terpisah-pisah. Ini juga menyebabkan keberagaman, keanekaragaman di Indonesia. Tiap pulau karena hidup sendiri-sendiri, maka mereka mengembangkan budaya mereka sendiri-sendiri. Ini mengakibatkan adanya perbedaan budaya antar daerah, perbedaan adat istiadat, peran laki-laki dan perempuan, bahasa, kepercayaan, agama, dan lain sebagainya.
Next adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi geografis yang berbeda, ada yang tinggal di pegunungan, pesisir, daerah rawa, savana, dan lain sebagainya. Kekayaan alam yang terkandung di masing-masing wilayah juga berbeda, keanekaragaman hayati pun berbeda, mengakibatkan perbedaan